Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman. Yang sama kita hormati, kita muliakan Imam Besar Masjid Darul Aman, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat. Yang jelas kecil si ramah-ramah, besar si jalar-jalar. Kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir subuh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam berbagai hadis beliau, bahwa sesungguhnya solat subuh ini berbeda dengan solat fardu yang lain. Beliau membandingkannya dengan solat isya. Man sholla isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Ikut solat isya berjamaah malam tadi, pahalanya seakan-akan solat separuh malam. Wa man sholla subha fi jama'atin, tapi kalau ikut subuh berjamaah, faka'annama sholla laila kullahu, pahalanya seakan-akan solat sepanjang malam. Solat subuh menyebabkan hidup kita pada hari itu dalam jaminan Allah. Man sholla subha fahuwa zimatillah, kata Rasul. Ikut solat subuh berjamaah, pahalanya itu yaitu dijamin oleh Allah kehidupannya. Ia dalam jaminan Allah. Fahuwa zimatillah. Solat subuh, solat yang menghilangkan sifat kemunafikan dari hati seorang muslim. Sebab orang mukmin itu cenderung kepada munafik, orang munafik cenderung kepada kekafiran. Makanya sahabat generasi terbaik, salah satunya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, paling takut kalau seandainya ada sifat munafik di hatinya. Maka bila berjumpa ia dengan sahabat yang soleh, ia pun bertanya, apakah engkau melihat ada sifat kemunafikan di hati? Begitulah takutnya sahabat dengan sifat munafik. Karena Rasul mengatakan, laisa sholata asqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya'i. Tidak ada solat yang lebih berat yang dirasa oleh orang yang berbakat jadi orang munafik kecuali dua solat. Pertama solat subuh, kedua solat isya. Maka hati-hati dengan dua solat ini. Malas saja awak sudah muncul sifat kemunafikan itu. Apalagi tak mengerjakannya. Solat subuh ini adalah solat yang paling banyak pahalanya sampai dijanjikan masuk surga. Man sholla bardaini dakhalal jannah. Siapa yang ikut solat berdingin-dingin akan dimasukkan ke dalam surga. Terakhir, inilah dalil yang awak kerjakan saat ini nih. Ini dalilnya, Pak. Man sholla subha, ikut solat subuh. Thumma qa'ada, duduk dia sejenak. Kan awak sudah subuh, duduk sejenak. Tak langsung pulang. Soal bagaimana duduk tergantung kondisi dan keberuntungan. Yang beruntung dapat dinding, dapat tiang. Yang hendak harap bersabar. Sebaiknya yang muda tidak menyandar. Prioritaskan kepada orang tua. Sebab kalau mudanya menyandar, tentu tuanya besok berguliangnya jadinya, Bapak Ibu. Sementara hidup ini berjenjang naik, bertangga turun. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kalau hari ini awak muda, besok awak akan tua. Apa yang dialami orang tua hari ini pun besok
awak pun akan mengalaminya. Orang tua hari ini badan sudah mulai bungkuk, mata tu kantuk-kantuk, suara tu batuk-batuk, awak pun besok begitu juga hanya. Karena setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orang. Soal bagaimana dulu terserah Bapak Ibu lah. Saya pun tidak terlalu kaku dalam masalah ini. Yang penting yazkurullah, kata Rasul, mengingat Allah. Hatta tatslu'a samsu, sampai terbitnya matahari. Waktu suruh 6:13. Tsumma shalla raka'ataini. Kemudian ia tidak tinggalkan masjid ini. Ini yang sering nanti awak lupa kan. Solat dulu 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua sesudah Fatihah kul huwallahu ahad. Itu pun kalau awak hafal. Kalau ibu ndak hafal, boleh rakaat pertama inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua inna a'tainakal kautsar, ya boleh. Tsumma shalla raka'ataini. Kemudian dia salat 2 rakaat. Apa yang didapat? Kanat lahu hajjatin wal umrotin, tamah. Dipastikan Rasul pahalanya seakan-akan haji dan umroh sempurna. Itulah insya Allah yang awak dapat. 2 hadis tentang keutamaan hadir dalam majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, yatsluna kitab Allah, dibacakan kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka berusaha mentadarus menjelaskan isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Jadi elok berlama-lama di dalam majelis ilmu, hati tenang, jiwa lapang, pikiran damai. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Saat ini Bapak Ibu ditatap, ditengok, dilihat oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaikah. Tempat awak ini dikerumuni oleh para malaikat. Mereka tuh kalau sudah melihat majelis ilmu berhenti di tempat itu. Lalu saling panggil memanggil. Kemari kalian, apa yang awak cari sudah jumpa. Mana? Tuh di masjid Darul Aman, Jalan Komplek Marsad. Kemari. Penuh nih Pak, cuman awak tidak nampak. Kalau seandainya ditampakkan, tidak dapat wak tempat duduk. Lalu mereka hadir dalam majelis ilmu. Untuk itu Pak Ustadz, kiro-kiro saya sendiri tak menyaksikan. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat yang hadir saat ini. Apa yang mereka bicarakan di Masjid Darul Aman itu? Mereka membicarakan tentang kebesaran-Mu ya Allah. Awak di sini bukan bicara sawit, bukan bicara politik, tidak tender ke tender. Agama toh awak bicarakan ininya Pak. Agama, tak lebih daripada itu. Saya pun kalau ada orang berpesan tolong sampaikan masalah ini Pak Ustaz, tidak kan saya sampaikan. Ceramah ini saja lurus, dah selesai. Ya enggak Pak? Kaum muslimin, kata Allah, memangnya pernah mereka nengok aku sampai mereka membicarakan kebesaranku? Tidak pernah mereka menengok engkau ya Allah. Bagaimana kalau ku tampakkan kepada mereka? Puncak kebahagiaan seorang mukmin itu besok di akhirat, tak kala ia memandang wajah Rabb-Nya. Inilah Allah yang menciptakan aku. Lebih bahagia dari tak kala ia dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang menyehatkan aku tak kala aku sakit. Inilah yang menghibur aku tak kala aku susah. Inilah yang memelihara harga diriku. Inilah yang menutup dosaku sehingga orang lain tak tahu. Inilah yang menerima amalku padahal amalku tak seberapa. Tidak pakai terus dulu. Setiap jumpa tidak pula. Nah, kaum muslimin yang berbahagia berjumpa besok dengan Rabb. Apa yang mereka inginkan kata para malaikat? Mereka menginginkan surgamu ya Allah. Siapa Bapak Ibu yang hadir di sini termasuk saya yang tidak ingin surga?
Karena tempat besok di akhirat tak pula sebanyak di dunia. Awak yang ngumpul nih Pak, kalau tak ada dalam surga, tak payah mencarinya. Tengok dalam neraka. Cuman dua, kanan atau kiri, surga atau neraka. Tidak ada pilihan lain. Orang yang hari ini tidak memilih surga, berarti sudah memilih nerakanya Pak. Jadi mau tak mau, suka tak suka, terpaksa atau rela, pilihlah surga itu. Nah, tengok kawan kiri kanan Pak. Kalau tidak ada besok di dalam surga, tengok dalam neraka. Mak, lah hangui ibu tuatunya. Kenapa ibu tu dimasukkan ke dalam neraka, padahal dulu janjinya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah berjanji akan memasukkannya, memudahkannya jalan menuju surga. Ibu tu sering wirid dulu di Masjid Darul Aman tu. Kau ndak dimasukkan ke dalam surga. Tunya angui. Dijawab oleh malaikat, ibu tu memang rajin wirid, cuma inya setiap ustaz ceramahnya cerita sehingga mengganggu kawan di samping. Muak malaikat menengoknya, lebih baiknya tidak datang, lempar dalam neraka. Ya tapi mudah-mudahan awak yang hadir ini kan tidak ada mengganggu orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, mereka pernah nampak surga itu, kata Allah kepada malaikat sana ini. Walaupun Allah Maha tahu, mereka tak pernah nampak surga loh ya Allah. Mana pernah awak nampak? Awak hanya tahu lewat hadis dan Al-Quran yang menjanjikan ini. Bagaimana kalau ku tampakkan kepada mereka, kata Allah. Pastilah mereka lebih giat lagi di malam majelis itu ya Allah. Tak nampak saja awak sudah tertarik, apalagi kalau sudah nampak. Maka ujung penyesalan itu besok puncaknya tak kala awak sudah tampak yang tidak tampak saat ini. Sekarang kan baru cerita, besok nyata. Begitulah. Rabbana ya Tuhan kami, absorna hari ini kami sudah tampak. Wasami'na sudah dengar, farji'na na'mal solihat. Kalau kayak ginilah yang engkau janjikan itu ya Allah, balikkanlah kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal solihan inna mukinun, supaya kami bisa betul-betul beramal soleh dengan penuh keyakinan. Sesal dahulu pendapatan. Yang elok diputar saat itu lagu Charles Hutagalung. Terlambat sudah. Semuanya dah berlalu, tak bisa lagi. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Apa yang mereka takutkan dalam majelis itu? Mereka takut dengan nerakamu ya Allah, kata malaikat yang hadir saat ini. Memangnya pernah mereka nampak neraka itu? Tidak pernah do ya Allah. Bagaimana kalau ku tampakkan? Tidak nampak saja awak selalu berdoa waqina azabannar. Apalagi kalau sudah nampak. Yang Rasul sendiri nampak apa? Seringan-ringannya azab adalah seseorang yang terpijak dia bara neraka. Riwayat lain disuruh memakai sandal dari api neraka, tapi begitu dipasangnya menggelegaklah otaknya. Dari mata, hidung, mulut, telinga keluarlah lidah-lidah api. Dia seperti didudukkan di sebuah tungku yang api dinyalakan di bawahnya. Dia mengatakan, akulah orang yang paling besar azabnya. Kata Rasul, itulah contoh yang paling ringan siksaannya. Kalau yang paling ringan saja seperti itu, apalagi yang di atas itu. Pernah mereka nampak? Tidak pernah nampak ya Allah. Kata Allah, bagaimana kalau kutampakkan kepada mereka? Jadinya sahabat itu kalau dia sholat, kalau tabi'in itu, seakan-akan dia nampak neraka itu Pak. Kalau imamnya bicara tentang neraka, banyak sahabat yang menangis. Karena seakan-akan tampak yang tidak tampak itu. Kata Allah, beritahukan kepada yang hadir di situ. Awak ini Pak. Jadi tidak akan sia-sia Bapak sikit-sikit menahan kantuk. Sabar sejenak. Pulang dari sini beku kan bawa lontong pun boleh. Kurang apa sayang Allah sama awak. Modal awak cuman duduk sekali-kali anggukkan kepala. Paham atau tidak beko lah.
Kaum muslimin yang berbahagia, beritahukan kepada yang hadir, kata Allah, apa yang mereka inginkan sudah kusediakan, surga. Apa yang mereka takutkan dalam majelis itu sudah aku jauhkan, asalkan dia duduk di situ. Protes malaikat, Pak. Ya Allah, kata malaikat, yang hadir di situ tidak semuanya orang baik. Di situ ada apa yang suka bohong ke bininya, umpamanya. Di situ ada ibu yang suka melawan laki, cie suami mengecek sambilannya memulangkan. Adonya di situ begini tuh ya. Di situ ada bini, ada ibu-ibu yang suka menggunjiang. Jangankan orang buruk, ustadz pun digunjiangnya, ya Allah. Imam digunjiangnya, RT digunjiang. Tapi di situ ndak ada doh, siku elok-elok orangnya sadonya. Kata Allah, hendak peduli. Kalau dia hadir di situ, dia akan dapatkan keutamaan tersebut. Apa ndak mau ngawak itu, Pak? Kaum muslimin, mudah-mudahan itulah yang awak dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan tentang 3 kiat, yaitu membersihkan hati dalam bab tazkiyatun nufus. Bapak, kajian tazkiyatun nufus, mengkaji masalah jiwa atau masalah hati ini. Apa itu? Aku mau ulang kaji bawah dulu seketik. Nyo apal kaji ku dek diulang. Berlayar kapal di Sungai Pinang, singgah sebentar di Batang Lubuh. Apal kaji ku dek diulang, pasanya jalan dek ditompuh. Ditampi, bareh ditampi. Ustaz orang mana? Orang Sumbar? Enggak. Cuma di Pekanbaru banyak orang Sumbar. Maka harus berbahasa sesuai dengan bahasa di situ. Salah satunya kan banyak orang awak Sumbar, bukan tak ada orang Jawa banyak yo, Tapanuli, Bataknya segala macam banyak. Banyak orang awak Sumbar. Saya sendiri orang Melayu asli, ayah Melayu, omak Melayu, tinggal di Rokan Hulu. Kemarin ada kajian Ikatan Keluarga Bukit Tinggi Agam di Rokan Hulu, Ambo diundang Kabupaten Rokan Hulu. Tentu bahasa Minang awak. Lai Ustaz bisa ngecek Minang. Awak ngecek Minang yang ndak muangok keluar badan benar, Pak. Sampai ragu orang tu, dia tanya kepada kades, siapa Ustaz tu? Orang awak Sumbar, ndak adik kandung Ambo tu kan. Ya kepala desa di situ tu abang kandung awak. Kok bisanya bahasa Minang? Entah dari apa lidahnya dibuatnya. Ditampi bareh ditampi diindang-indang pada rai juo. Mengaji awak mengaji kaji lamo jangan sampai lupa. Kaum muslimin yang berbahagia, dulu sudah awak pelajari kiat membersihkan hati. Yang pertama dulu adalah segera bertobat. Ya ayyuhallazina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafira ankum sayiatikum. Itulah yang harus awak garis bawahi. Kalau engkau taubat, kata Allah, ku bersihkan semua dosa dan kesalahanmu. Orang yang sudah diterima taubatnya seakan-akan tidak berdosa. Hapus. Rasul sendiri operasinya 2 kali, Pak, dalam rangka tazkiyatun nufus. Umur 4 tahun, dibelah, tinggal di rumah Halimatun Sa'diyah. Umur 40 tahun sebelum Rasul Isra Mi'raj, dibelah lagi di dekat Ka'bah. Kenapa? Syarat menjumpai Allah itu sudah awak sampaikan dulu, yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hati yang bersih. Rasul kan dihadapkan kepada Allah. Modal pertama, bersihkan hati. Sesudah itu tak ada lagi riwayat Rasul dibelah. Ya enggak, Pak? Cuma 2 kali dalam sejarah sirah Nabawiyah. Lalu bagaimana cara Rasul membersihkan? Rasul bersumpah, demi Allah, kata Rasul, setiap hari hatiku ini, jangankan hati awak, saya, bapak dan ibu, hati Rasul selalu diselimuti oleh sesuatu. Lalu aku beristighfar, kata Rasul, 100 kali sehari semalam, mi'ata marotin. Riwayat lain 70 kali.
sehari semalam. Apa ndak pentingnya taubat tersebut? Membersihkan hati. Kata Ibnu Jauzi, hati itu paling mudah berkarat seperti besi yang kena air. Paling mudah. Astaghfirullah. Kata Ali, gugur dosa seperti angin menerpa daun kayu yang kering. Elok ini diperbanyak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan astagfirullah, apalagi astaga naga. Astaga naga, tidak ada pengaruh. Astaghfirullah, itu pun elok-elok. Sebab ada juga yang astaghfirullah sambil menguapnya. Astaghfirullah. Kalau kamu menguaplah dulu, Pak. Ikut sesambilan bola. Astaghfirullah. Muak malaikat mana lah joleh dosu balindak-lindak baleak-peak istighfar. Sudah awak bicara. Yang kedua, memperbanyak amal. Datanglah seorang lelaki kepada Rasul, ya Rasulullah, hatiku ini keras ya Rasulullah, tidak bisa menerima pelajaran, menolak saja. Pang carepang makan buah papului ditagah mangaringkang disuruhkan bahasa surui. Mada payah masuk pelajaran itu. Kata Rasul, solusinya amal. Jadi yang kedua cara membersihkan hati, perbanyak amal. Sapu olehmu kepala anak yatim, nanti hatimu menjadi lembut. Jadi solusinya amal, pengaruh kepada hati. Cuman sapu kepala ini jangan terpesona dengan kata lupa kepada hikmahnya. Sapu di sini bukan sekedar menyapu saja. Dah pergi, dah pulang, mengutuk anak yatim semua apa. Jadi Rasul itu, perkataan beliau itu jawami al-kalim. Kata Fudail bin Iyad, jawami al-kalim. Apa itu? Singkat, maknanya luas. Wujud kasih sayang, kasih bantuan. Ini kadang-kadang ndak awak terlalu jujur dalam memahami. Sapu kepala anak yatim setiap hari, anak yatim lewat di depan rumah apa itu dipanggilnya, kemari waang yuang. Apa Pak? Buka topi kau tuh. Dibukanya. Nah lah, baik. Mengutuk anak yatim. Awaklah rapi-rapi dikacau-kacau apa kau belum? Beko kalau kau pulang singgah tempat apa? Muncul harapan di hati anak, mungkin mau pulang nih dikasih apa? Semangat anak lewat depan rumah apa? Kamari waang. Apa Pak? Buka kopiah kau tuh, buka. Alah pulang alah. Tidak seperti itu. Memberikan bantuan. Dan ini harus didudukkan. Betapa banyak orang yang tahu tapi tidak paham terhadap apa yang diketahuinya. Contoh kecil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat pernah membukakan pintu terhadap orang yang masuk ke rumah. Berarti Rasul berjalan. Awak jangan cubo-cubo. Tapi Rasul melakukannya. Rumah Rasul 3 kali 4 meter. Kemanapun beliau berjalan paling banyak 3 langkah. Ke muka mungkin 3 langkah, ke belakang pintunya 3 langkah, ke kanan pun pintunya 3 langkah, ke kiri pun 3 langkah. Dimanapun posisi beliau lebih kurang bisa melangkah. Awak ruang tamu selebar-lebarnya, tambah ruang keluarga, di siku ruang solat. Ada orang assalamualaikum, wak jalan gitu. Nggak omuh dah. Nah, tengok cara memahami. Kaum muslimin yang berbahagia. Sampai di mana tadi gaji? Sampai mana tadi kau bang? Ayo amal. Tolong diingat-ingatkan, kadang ustaz keblengnya. Iya.
Dan apa ibu, alhamdulillah kalau mau menyimak, jangan menyomak. Ya betul tadi bilang Pak, sampai amal, bukan sampai berjalan, sampai amal tadi. Amal mempengaruhi, lalu disapu, lunak hati. Datang seseorang kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, hatiku, tetap hatiku ini. Tadi hatinya keras, sekarang ya Ibnu Mas'ud, hatiku ini resah dan gelisah. Makan tidak enak, tidur tak nyenyak, apa obatnya? Apa solusi? Amal. Kata Ibnu Mas'ud, kunjungi olehmu 3 tempat. Nanti hatimu tenang, jiwa lapang, pikiran damai. Mana itu? Pertama, kunjungi tempat orang baca Quran. Sebab jangankan awak orang beriman membaca Quran. Umar Ibnu Khattab waktu itu kafir. Dibacanya potongan ayat yang dipegang oleh adiknya Fatimah itu, surat Toha itu, tersentuh hatinya. Ini bukan perkataan manusia. Padahal dia orang Arab, ini lain ini. Ini perkataan yang lain ini. Tidak mungkin perkataan manusia sehebat, seindah, seagung ini. Tersentuh hati, masuk Islam. Singa padang pasir. Jangankan manusia, setan pun takut sama Umar. Setan takut sama Umar, bapu gagah orangnya. Tidak berani perempuan jumpa dengan Umar. Lewat Umar lari betino-betino. Takut. Kalau sekali membentaknya bisa turun buah kurma itu dibuatnya. Lewat Umar pokoknya dekat Masjid Marsan melintih setan kaum sojiknya lain, Pak. Saking takutnya. Gagah, tapi tak kalah disentuh dengan Al-Qur'an, hati menjadi lembut. Kata Ibnu Mas'ud, kunjungi tempat ini. 1, tempat orang baca Quran. Kau baca baik-baik, kata Ibnu Mas'ud. Atau kau dengarkan orang lain membaca, dengarkan baik-baik. Yang kedua, hadiri majelis ilmu. Inilah dia awak nih Pak nih. Ini obat hati ini. Dah Pak sampaikan hadisnya. Yang ketiga, engkau menyunyikan diri sepertiga malam yang akhir. Tapi itu berat. Karena pahalanya sangat luar biasa. Wasollu, hadis sahih riwayat Muslim. Wasollu fil laili wan nasun niyam. Kau solat di saat orang lain tidur. Tadhulul jannata bisalam. Kau akan dimasukkan ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Tapi ini berat. Dan salah satunya obat hati. Pulang orang itu. Diambilnya Al-Quran. Dibacanya elok-elok. Besoknya dijumpainya Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, sekarang hatiku sudah tenang, jiwa lapang, pikiran damai. Kenapa demikian? Aku sudah membaca Quran. Kata Ibnu Mas'ud, kalau engkau membaca Al-Quran tidak tenang hatimu, kata Ibnu Mas'ud, mintalah kepada Allah hati yang lain. Hati yang tak tersentuh dengan ayat Al-Quran bukan lagi hati manusia. Hati yang sudah dikuasai oleh syaitan. Itu jaminan tuh Pak. Hasan Al-Basri, imam dari At-Tabi'in, generasi terbaik sesudah sahabat, pernah mengatakan, carilah oleh kalian ketenangan di 3 tempat. 1, sewaktu baca Quran. Yang kedua, sewaktu sujud. Amal juga. Jadi sujud elok awak berlama-lama. Aisyah mengatakan, suatu malam aku bangun, ku tengok Rasul tak ada di samping. Muncul cemburunya sedikit. Aisyah ke orangnya mudah terpanjang emosi. Alah kemana pula Rasul kok. Carinya ke tempat yang lain. Tidak jumpa. Dengan sedikit agak marah, dia masuk kembali ke rumah. Begitu nak masuk, bukankah makom Rasulullah itu sekarang di dalam Masjid Nabawi? Dan itulah tempat tinggal Rasul. Beliau meninggal di situ dan dimakamkan di situ. Itu tinggal kamar Aisyah itu. Tengoknya dalam masjid. Ada orang sujud. Ditengoknya. Kata ulama, Rasul itu kalau sujud seperti kain yang ditumpuk di lantai. Tidak bergerak. Lalu Aisyah menunggunya. Kata Aisyah, tak tertunggu. Seakan-akan Rasul sudah wafat. Lama sujud.
Maka awak eloklah mau sujud. Bukankah waktu sujud itu adalah posisi yang paling dibenci oleh syaitan, oleh iblis? Jadi kalau pak sujud, pak paling tak suku iblis dengan awak. Jangan buat perbuatan yang suku iblis. Buatlah perbuatan yang indaknya suku. Kalau suku iblis itu berkawan mak dengannya jadinya mereka, pak. Nah, lama sujud. Bukankah sujud adalah posisi yang paling dekatnya hamba dengan Tuhannya? Bukan waktu berdiri, waktu sujud. Itu yang paling dekat. Berbisik di bumi tapi terdengar di langit. Ya enggak, Pak? Bukankah waktu sujud itu doa dikabulkan Allah? Maka kata Rasul, perbanyaklah berdoa. Bukankah waktu sujud itu adalah posisi yang paling menyehatkan badan seseorang? Karena jantungnya paling tinggi dibandingkan organ tubuh yang lain, sementara jantung itu fungsinya pompa darah. Cuman cara sujudnya pun harus elok-elok. Jangan membulat. Agak panjang ke depan. Kata sahabat, kalau soal gerakan kan selalu pengakuan sahabat. Agak panjang ke depan sedikit. Sehingga bisa anak kambing lewat antara tangan dan lutut. Lebih kurang 1 hasta. Tapi jangan setiap sujud diukur pula dah, Pak. Bodang karojonya, Pak. Lebih kurang. Tapi jangan pula terlalu panjang. Kenapa demikian? Waktu sujud itulah kata Hasan Al-Basri rahimahullah tadi, dapat ketenangan. Kapan lagi? Waktu berdoa, bermunajat. Elok lama-lama berdoa. Biasa kok pegal elok. Jangan selalu doa saja, sapu jagat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berdoa itu kan curhat sama Allah. Awak curhat dengan orang saja berlama-lama. Masa kepada Allah tidak lama? Elok lama berdoa, Pak. Ungkapkan segala sesuatu. Banyak tuh Pak Ustadz, lebih banyak lagi nanti Allah kabulkan. Tak ada yang tak dikabulkan Allah. Tapi tetap juga dalam koridor cara Rasulullah. Kan payah jadinya. Jangan berdoa begini. Apalagi diletak atas paha. Malaikat apa surang aku ndak usah dicatat kok ya. Yang lain catat. Ikon surang aku jangan dicatat. Tengok gayanya. Apalagi sambil bicara dengan kawan. Jangan lupa beko hari Minggu kau mancing wasa sama. Kemarin nak busuh awal. Kayaknya mau doa ya Pak. Kaum muslimin yang berbahagia. Bukankah zakat bisa membersihkan hati? Maka setiap amal bisa membersihkannya. Yang ketiga adalah, yaitu memeliharanya dari sifat-sifat tercela. Apa sifat tercela itu? Sifat tercela yang pertama yang tertua adalah takabbur. Kabir artinya besar. Takabur merasa besar. Al-mutakabbir orang yang merasa dirinya besar. Orang yang merasa dirinya besar seperti orang yang berdiri di puncak bukit. Dia melihat orang lain kecil. Karena takabur itu muncul dari penglihatan mengecilkan orang, kemudian diakhiri dengan membesarkan diri lewat lisan. Hati-hati itu Pak prosesnya. Orang takabur itu mulai dari mata yang menengok orang lain kecil, lalu nanti kembali lagi membesarkan diri sendiri. Pasti dia dimulai dengan ana. Jadi orang mutakabir selalu berbicara mulai dari saya. Bukalah lembaran Al-Quran. Fir'aun itu kan mengatakan, iblis itu kan mengatakan, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Fir'aun mengatakan ana juga. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Korun mengatakan ana juga. Dari mana kau dapat ini Korun? Saya berusaha. Tidak seperti kalian yang bodoh.
Jadi orang yang suka memulai berbicara saya, termasuk saya ini, maka hati-hatilah itu. Mungkin bibit takabur sudah mulai. Sebab kaum muslimin inilah sifat tertua. Inilah yang menyebabkan iblis itu terusir dari dalam surga. Dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dia sombong, dia takabur, wa kana minal kafirin, masuk dalam barisan orang yang kafir. Sifat pertama ini. Itu juga yang ditanamkan iblis ke dalam hati Hawa. Jadi sebelum sifat-sifat yang lain, sikap takabur inilah yang pertama dimasukkan. Merasa diri lebih. Dalam sebuah riwayat, bukankah selamatnya Nuh alaihi salam itu, yaitu mujizat Nabi Nuh itu selamat dari banjir besar. Salamun ala Nuhin fil alamin. Banjir besar pernah terjadi di zaman Nabi Nuh. Sebelum itu, ini kaitannya dengan iblis tadi. Sebelum itu Allah sudah menyuruh Nuh supaya menanam pohon. Lalu ditanamlah pohon. Untuk apa? Di gurun Sahara mana ada hutan. Ya enggak, Pak? Sementara buat perahu perlu kayu. Jadi Allah itu sedemikian rupa menyiapkan segala sesuatu. Tanam, tumbuhlah pohon besar, buatlah kapal di gurun Sahara sana. Laut tak ada, sungai jauh. Nak makan diakal. Tapi kalau Allah nak berkehendak, tak payah, Pak. Iza aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Singkat kata, singkat cerita, siaplah perahu Nabi Nuh alaihi salam. Orang paling mengejek. Sampai ada riwayat yang mengatakan, lepas dari do'if atau tidaknya, ini cuma sebuah riwayat, orang masyarakat itu pun buang hajatnya, buang kotorannya ke perahu Nabi Nuh tuh. Dibuatnya perahu Nabi Nuh tuh WC umum. Saking hinanya, menghina Nuh. Maka wajarlah alam itu ditenggelamkan Allah. Perahu Nabi dibuatnya toilet umum. Sampai suatu ketika orang butuh pun poi ke situ. Naik ke atas perahu Nabi Nuh. Nak buang hajat. Karena ndak nampak tergelincir. Masuk ke dalam WC itu. Mungkin kepala dulu. Tengok. Atau ngolom lahnya dibubur. Apa? Kepala. Apa yang terjadi? Begitu keluar dari kotoran, sehat matanya. Bisa menengok. Berlarinya pulang. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Untuk itu Pak Ustaz. Ya kira-kira lah Pak. Aku bisa melihat. Saya sendiri kan tak menyaksikan. Ikut kan. Sedangkan saya lebih muda dari apa. Nah, aku bisa melihat. Aku bisa memandang. Kaget orang kampung. Dari mana Bang Berube? Tuh perahu Nuh. Aku nak pergi buang hajat. Jatuh aku masuk ke paluku dalam si kuniang tuh. Akhirnya bisa menengok. Oh kalau begitu, kotoran yang di dalamku bisa untuk ube. Apa orang tuh membersihkannya? Ngambil sesendok surang. Nggak ikut iyo kok. Sosak nope, songa-songa tulang. Yang sosak nope, ambil sesendok. Masuk dalam air anget. Aduk, minum. 3 kali sehari. Yang songa-songa badan, nasa-masa mure. Apa kan? Bulurkan yang punya jarawek ibu gunakan untuk masker. Subhanallah, kalau Allah sudah berkehendak tak payah sampai berosih bona air cuciannya pun dijadikan belum minum kopi, kan gitu kira sampai berosih. Seakan-akan Allah berfirman, biarlah orang itu berbuat.
Siapa yang berbuat inyo nanti yang akan membersihkannya. Siapa menanam, dia mengetam. Siapa yang menggali lubang, dia terus peruruk ke dalamnya. Tidak percaya kau nuh tengok kau sebentar lagi. Siapa yang ikut dulu buang air, Pak, ikut membersihkannya. Kaum muslimin bawa masing-masing sepasang hewan-hewan, termasuk orang mukmin yang tak seberapa. Ini alam ini akan kutenggelamkan, kata Allah. Seluruhnya kutenggelamkan. Bawa rusuh sepasang, rimau sepasang, gajah sepasang. Ada rimau, iya kira-kira pokoknya untuk itulah sepasang-sepasang. Tak disebut jenis hewannya. Terakhir masuk orang tua, bungkuk. Iya kira-kira banyak. Nuh kan kenal dengan umatnya. Pangkoknya, Pak. Apa siapa? Terdiamnya karena terpegang oleh sambil Nuh. Apa siapa? Jamaah ku ndak ada bentuk apa ku doh. Ambo setan. Yang ditangkap bukan ambo ya, yang ditangkap itu. Saya adalah iblis kan. Oh, kau iblis laknatullah. Lepaskan saya. Tidak akan saya lepaskan, kata Nuh. Lepaskanlah saya. Apa tujuanmu masuk ke kapalku ini? Dijawab oleh setan tersebut, iblis. Aku ingin walaupun badannya berlayar sama engkau Nuh, tapi hatinya aku kuasai. Jadi begitulah setan tersebut. Caranya, kata iblis, kutanamkan dua sifat. Yang salah satu mau bicarakan. Kutanamkan di hati mereka sikap takabur. Karena lantaran inilah aku diusir dari dalam surga. La yadkhulul jannah. Dipastikan Rasul tidak akan masuk surga. Siapa mereka? Orang yang ada di dalam hatinya sikap takabur walaupun sebesar zarah. Merasa diri besar. Dan di akhirat besok, dan di akhirat besok, orang yang merasa dirinya besar, kata Rasul, paling kecil ukuran badannya. Akan digiring di kampung akhirat sebesar semut. Sehingga yang menengok orang tu godang. Ya sendiri kecil. Kenapa? Dulu di dunia merasa diri besar. Kaum muslimin, lalu apa itu takabur? Kabir artinya besar, takabur merasa diri besar. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ya Rasulullah, supaya awak jangan cepat memonis seorang apa tu kabur orang, sombong, tinggi hati. Tunggu dulu. Ini riwayat menjelaskan. Ya Rasulullah, saya ini ya Rasul, kata orang tersebut. Kalau berpakaian suka rapi-rapi. Jadi kalau nampak orang berpakaian rapi, elok, bagus, indah, tidak, belum tentu takabur itu. Gagah kawan ini. Kalau berkendaraan suka yang bagus-bagus. Jadi orang yang turun dari mobil Pajero, ambo usahakan punya le, menyobutnya pun tak pandai wona dah, Pak. Belum tentu dia takabur. Belum tentu dia sombong. Rumah yang megah, belum tentu orang itu takabur atau sombong. Ya Rasulullah, kata orang ini, saya kalau berpakaian suka yang indah-indah, kendaraan elok, rapi, bersih. Apa itu sombong ya Rasulullah, takabur? Kata Rasul, langsung Rasul tolak teori itu. Kata Rasul, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, suka dengan penampilan hambanya yang indah. Jadi makruhlah hukumnya awak memburuk-burukkan badan. Ya Pak ya, tidak mau aja bodoh, mau ingatkan. Apa kalau ada kopiah nan rancak, pakai nan rancak, tinggalkan nan buruk. Kalau ada baju nan elok, pakai. Coba kalau Rasul menghadap kepada Allah, penampilan beliau apalagi hari Jumat, lebih indah dari bulan yang sedang purnama. Terutama kalau awak mohon maaf menjadi imam atau muazin. Kau jangan tersinggung muazin dengan imam di siku. Tidak boleh imam tu pakai baju pendek, celana lepis, walaupun suaranya bagus Mekah Madinah, tidak elok doh Pak. Tapi imam awak kan pakai jubahnya Pak.
ditengok oleh Allah. Ibu kalau ada tolokuang rancak, tolonglah dipakai ibu. Jangan disimpan yo. Besok ke besok, nanti ke nanti, umur awak tak tahu. Iyo kalau umur ibu sampai panjang. Kalau indah, malam beko mati, sementara tolokuang olonyo pakai. Pakai. Jangan dipakai tolokuang yang banyak sarang kepindi yang tai lalatnya itu. Pakai dan rancak. Kata Rasul, yang sombong itu bukan begitu. Ini dia hakikat takabur itu. Yang seharusnya awak jauhi. Yaitu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menghina manusia. Jadi kalau awak menolak sebuah seruan kebenaran, itulah dia sikap takabur. Bukankah itu yang dicontohkan oleh iblis? Tak kala ia disuruh sujud, ia tak mau sujud. Lalu membuat pembelaan. Apa kata iblis dalam surat Al-A'raf? Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Tanya Allah. Dijawab oleh iblis, ana khairum minhu. Dimulai dengan saya. Saya lebih baik dari dia. Baik boleh, merasa diri lebih baik itu yang bermasalah. Besar boleh, merasa diri besar. Kaya boleh, merasa diri lebih kaya. Pintar boleh, merasa diri lebih pintar. Ganteng boleh, merasa diri lebih ganteng. Cantik boleh, merasa diri lebih cantik. Itu yang tak disukai oleh Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, merasa itulah yang menyebabkan orang takabur tersebut. Di dalam Al-Quran banyak contoh. Ada orang yang takabur dengan kedudukan, namanya Fir'aun. Ternyata langsung dibayar tunai oleh Allah, ditenggelamkan di Laut Merah. Maka hari ini jangankan meniru gaya hidup si Fir'aun. Memberi nama anak Fir'aun takkan pernah dipakai orang. Usahakan di komplek Marsan ini depan. Di Pekanbaru ini kalau jumpa Fir'aun namanya Abu Bayar. Carilah. Kawan anak apa segala macam namanya Fir'aun. Walaupun pakai Pratama, Fir'aun Pratama. Carilah kalau jumpa. Tapi kalau ucok, so banyak-banyaknya. Ujang berserak-serak. Upiak atau pijak-pijak saking banyaknya. Apalagi Udin, mendunia tuh Pak. Dari nan pertama sekali, mohon maaf ini Awaludin tuh Pak. Dan terakhir Akhirudin. Mendunia Pak. Mensuko berjalan-jalan katanya Jalaluddin. Kalau lama di kamar aja, Kamarudin. Sukunya menogu awak Hairudin. Pamalu orangnya Kamaludin. Lamonyo di WC merokok. Tak boleh sebenarnya. Tapi banyak puntung rokok di WC. Itu nama orangnya Tahirudin. Fir'aun tidak ada. Allah tak suka dengan orang yang sombong. Innallah la yuhibbul mustakbirin. Allah tak suka kepada orang yang punya sikap takabur. La yadkhulul jannah, tak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Orang yang ada di dalam hatinya, kembali ke kajian Tazkiyatun Nufus, ada di situ terselip sebesar zarah sifat sombong. Oh Tuhan, segini saja tak masuk surga, apalagi nampak keluar lebih besar. Tak masuk surga. Kaum muslimin yang berbahagia, ada orang dalam Al-Quran sombong dengan kaya. Kata lagu awak sumbar, tapi yang bukan tak pemusik di Mzoji itu. Lagu boleh. Apa guna kayu balinda, punya orang punya awak, jauh dari dun sana. Bukan tak pakai mic itu. Kalau pakai mic sangka orang gila kamu nyanyi yo kalau Ustaz. Biarlah hendak abapiti. Ikut nyanyi kok tapi lagu isinya apa Pak pengajaran. Biarlah hendak abapiti tapi asalai babudi baguno dalam nagari. Oh kayu
Kayolah surang Indak denai kama minta usah tuan buru sangko adenangai hanyo singgah sajo. Sampai di situ aja. Kaum muslimin ndak ukuran. Orang yang paling kaya namanya Qarun. Hari ini jangankan meniru gaya hidup si Qarun. Punya menantu Qarun pun tidak ada. Kalau Kirun ada, pelawak di Jawa Timur. Harun nama Nabi. Qarun carilah takkan jumpa. Begitulah Allah tak suka. Kalau iblis saja diusir, apalagi awak yang di luar surga. Namanya pun tak akan dipakai. Cari. Haman adalah contoh orang yang sombong dengan ilmunya, Pak. Apa kata Haman? Ana juga ada. Kata Haman, Perdana Menteri Firaun itu, aku akan buat tangga yang tinggi untuk membunuh Tuhannya Musa. Tudikkan hebatnya. Samiri, ilmuwan, Ana juga. Aku akan buat Tuhan baru. 40 hari ditinggalkan Musa, dibuatnya Tuhan baru. Bisa berbicara, bentuk Tuhannya bentuk sapi, dibuatnya bentuk sapi, anak sapi. Disembahnya. Baru 40 hari. Sampai hari ini, Samiri ini orang Yahudi. Kata Muhammad Isa Daud dalam buku Segitiga Bermudanya. Sampai hari ini di Amerika tuh banyak orang-orang pintar, tapi orang Yahudi. Maka dibuatlah negeri itu, negeri Paman Sam. Pernah Pak Donga? Negeri Amerika, negeri Paman Sam. Diambil dari kata Samiri. Rupanya pakcik orang tuh Samiri itu rupanya, Pak. Pamannya. Kerajonya apa? Ya menyembah sapi lah. Dibuatnya sapi itu, lalu disembahnya. Ullalala hillallo. Ullalala hillallo. Bentuk itu Pak Ustaz. Kan iyo. Kiro-kiro. Ambo kan tak menengok ada Pak. Ambo bentuk ikut supaya apa jangan tidur. Itu pun tidur juga Pak. Kan bisa saja saya duduk serius. Bokoruh apa beko? Ullalala hillallo. Ullalala hillallo. Kaum muslimin yang berbahagia, usahakan lagi kekuasaan, kekayaan, pengetahuan, ibadah sekalipun kalau sombong, ibadah. Barsisul abid yang hidup di zaman Bani Israel sudah dihinakan oleh Allah. Kenapa demikian? Sombong dengan ibadahnya. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia. Maka kalau awak tengok hakikat diri ini, tidakkah kau perhatikan dari apakah diri itu mau dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Mulai dari ateh penuh dengan najis. Ketombe, turun ke bawah tahi mata, turun ke bawah tahi hidung, lari ke samping tahi telinga. Penuh dengan tahi. Tahi gigi di badan, daki, di perut, induknya Pak. Orang bisa duduk dengan awak, kan awak sibuk membersihkan. Coba 6 bulan kau jangan dibersihkan, Pak. Tidak mau orang dekat dengan awak. Dibuat Allah sedemikian rupa, supaya awak sadar diri. Kemana pergi bawa kotoran. Dan kalau mati, tak lebih dari sepotong bangkai. Jangankan orang lain. Orang di samping rumah pun kalau sudah 2 hari, awak tak dikubur, akan teringat. Dilah bau bangkai itu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan 3 perkara ini bisa kita amalkan, yaitu membersihkan diri dengan bertobat, memperbanyak amal soleh, dan memelihara diri dari sifat-sifat tercela, yang salah satunya sudah awak sampaikan, yaitu sikap takabur. Apa yang kedua, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan, kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, dan kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.